Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 Koneksi antar materi. Saya Lisa Okmayanti, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zaman kolonial, pendidikan di Indonesia hanya diperoleh oleh orang tertentu saja. Rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Lahirnya Taman Siswa adalah gerbang kemerdekaan di bidang pendidikan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran berbeda dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arah agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga adalah tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua, dan keluarga menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga menciptakan kemandirian bagi anak. Karena anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan sebagai berikut. Yang pertama, saya menyampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah saja, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, setelah materi, saya langsung memberikan penugasan. Yang ketiga, saya hanya mengukur ketuntasan anak melalui penugasan yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimum. Yang keempat, saya tidak melakukan refleksi di akhir pembelajaran, sehingga saya merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini itu tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran dengan metode yang bervariatif sehingga tidak membuat murid bosan dalam belajar. Selanjutnya,
Seharusnya murid sebagai subjek pembelajaran agar bisa bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik agar pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya juga harus mempelajari karakteristik murid. Dan saya memberikan kesempatan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan banyak melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep merdeka belajar anak. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi arahan yang baik kepada murid, menjadi teladan bagi murid, baik dalam perbuatan dan perkataan. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.